Nah kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah Habib, dia punya tesis yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Bapak Rizik Syihab lagi yaitu di mana Bapak Rizik Syihab ini menyindir dan menghina Kiai Imad Al-Bantani, yaitu tentang terkait masalah tesisnya Kiai Imad. Namun Bapak Rizik Syihab ini kenapa tidak membalas yaitu dengan ilmu tentang tesisnya Kiai Imad itu yaitu dengan kitab nasab lah, kitab sezaman, lalu kemudian dengan filolog ataupun kitab sejarah, dan yaitu dengan tes DNA, tapi malah marah-marah di depan jamaahnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini yang minim akhlak teman-teman Karena apa? Karena sebagai yang katanya seorang imam besar itu malah menghina di depan umum, di depan jamaahnya. Tapi saya tidak heran teman-teman bahkan pemerintah juga dihina-hina, dicaci maki oleh Bapak Rizik Syihab. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kalau anak keturunan Fatimah ada hadisnya, Nabi yang mengatakan anak abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya, udah Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para dokter, para profesor yang ahli, nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah caci makian Bapak Rizik Syihab terhadap Kiai Imad. Padahal sampai sekarang ini belum ada yang bisa mematahkan yaitu tesisnya Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah Habib Alawi ini. Apakah Habib Alawi ini yang ada di Indonesia itu adalah zuriat Nabi? Nah, maka dari itu, kalau ingin membantah tesisnya Kiai Imad, jangan marah-marah. Lalu kemudian menuduh Kiai Imad ini memprovokasi umat, mengadu domba. Padahal yang ngomong sendiri itulah yang Bapak Rizik yang memprovokasi umat, yang mengadu domba umat. Coba teman-teman apakah pantas yang katanya seorang yang diulamakan oleh golongan mereka itu kok berceramah malah mencaci maki? Bukannya dibantah dengan ilmu, dengan kitab, tapi malah memprovokasi jamaahnya. Untuk apa? Untuk membenci Kiai Imad Al-Bantani. Nah oke teman-teman, jadi ini ada dukungan juga dari Kiai Aqil Said Siraj tentang terkait masalah apakah benar Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Lalu kemudian Kiai Haji Said Aqil Siraj itu mendukung tesisnya Kiai Imad Al-Bantani karena berdasarkan kitab-kitab, bukan berdasarkan dengan kebencian. Berbeda dengan Bapak Rizik Syihab teman-teman, yang hanya marah-marah, yang hanya mencaci maki. Jadi tidak ada ilmiahnya sama sekali. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Para habib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aizin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan
data yang nyata. Nah, Ustaz siapa? Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Ba'alawi. Bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini Habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Auredi, kita harus hormat kepada Habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Nah, teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Haji Sa'il Akil Sirot, di mana beliau ini menanggapi tentang polemik nasab ini. Yang satunya ini mengaku cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Ba'alawi, dari jalur Ba'alawi. Namun Kiai Imad Al-Bantani ini menemukan ya bahwasanya Ahmad bin Isa ini tidak memiliki yang namanya anak, yaitu Ubaidillah. Nah, maka dari itu nasabnya itu terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kalau ada kitab yang mengatakan ya bahwasanya Ubaidillah ini anaknya dari Ahmad bin Isa, tentunya kita harus menghormati ya kalau mereka ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Saya setuju ya teman-teman ya. Kita harus menghormati yang namanya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya seperti Bapak Rizik Syihab ini itu dari klan Ba'alawi. Yang diteliti oleh Kiai Imad tentang terkait masalah itu, nasabnya itu terputus. Nah, ini masih dalam penelitian. Tapi ya teman-teman, itu Bapak Rizik Syihab ini menanggapi tesisnya Kiai Imad ini dengan menghina, mencaci maki, merendahkan, bukan ilmiah sama sekali. Jadi ditanggapi hanya marah-marah, emosi, dan lain-lain. Dan memprovokasi kaum muslimin, para muhibinnya, jamaahnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, di sini saya akan bacakan ya, yaitu tentang terkait masalah polemik nasab ya. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi, satu pun tidak ada yang mampu menjawab permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah menulis berikan. Kitab Rasail fi Ilm Al-Ansab menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184 bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi? Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diisbat dengan teori syuhrah wal istifadah. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuhrah wal istifadah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Nah, di sini kitab sejarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Al-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Al-Razi, dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis Imam Fakhruddin Al-Razi, manuskripnya jelas ada. Tempatnya jelas disebut, nama penulis, naskahnya jelas disebut. Tanggal penulisan, naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad keempat, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5, tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi, ya, Alwi kedua, Ali Khalid Qasam, Muhammad Sahib Mirbad
dan Ali ayah fakih muqaddam di abad ke-6 tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan fakih muqaddam Alwi Ibnul Fakih di abad ke-7 tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman As-Segaf di abad ke-8 tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Muhammad, ya. Karena mereka bukan benar-benar cucu Rasulullah SAW. Dengan bahasa apa lagi penulis harus menyampaikan? Nah, teman-teman ya, jadi tidak ada bukti kalau mereka ini adalah keturunan Nabi SAW. Jika umpamanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad ke-5 sampai ke-9, bolehkah kita menyatakan bahwa nasab Alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi kenyataannya menyatakan dari abad ke-5 sampai ke-9 itu cucu Nabi Muhammad SAW yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Nah ini ya teman-teman, apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Atau apakah demi membela nasab Ba'alawi, seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Nah, teman-teman yang dikasihi Allah SWT, jadi kita ini tidak boleh berdusta ya. Lalu kita mencocok-cocokkan, kita mengakui bahwa Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW ya, tidak boleh. Itu namanya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena ya mereka ini tidak ditemukan ya memang bukan cucu Nabi, jadi tidak bisa dipaksakan. Ya, kalau bukan cucu Nabi ya udah akui saja ya. Kita tetap akan menghormati ya sebagai saudara kaum muslimin. Walaupun ya Bapak Rizik Syihab itu jadi mantan cucu Nabi, kita tetap menghormati. Berdasarkan dengan tesisnya Kiai Imad ini ya, itu berdasarkan dengan kitab-kitab, bukan berdasarkan kebencian. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, kalau saya perhatikan ya, tanggapan dari Bapak Rizik Syihab ini tentang tesisnya Kiai Imad ya, menanggapi secara marah-marah, lalu kemudian merendahkan tesisnya Kiai Imad, merendahkan orangnya. Nah, itu juga tidak patut untuk kita ikuti. Karena apa teman-teman ya? Karena katanya sebagai imam besar, tapi kok malah seperti itu ya sangat tidak baik lah ya teman-teman ya, memalukan gitu ya. Kalau mau membahas, kalau mau membalas tesisnya Kiai Imad ya berdasarkan dengan ilmu, dengan kitab-kitab, tunjukkan ya kitab dari abad keempat. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.